Latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia harus ikut serta dalam upacara penghormatan kepada matahari. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun termasuk diperintahkan dan diharuskan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, yang dinamakan Saikere. Perilaku ini menurut rakyat Aceh sangat bertentangan dengan akidah agama Islam. Karena itu, pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh dengan tokoh yang memimpin yaitu Teungku Abdul Jalil alias Teungku Chot Lieng. Dengan demikian latar belakang terjadinya Perang Aceh melawan Jepang. Perlawanan Teungku Abdul Jalil. Teungku Abdul Jalil adalah ulama sekaligus pemimpin pesantren yang selama masa penjajahannya juga memberikan pembelajaran tentang patriotisme kepada para santrinya. Ketika Belanda menyerah pada 1942, Teungku Abdul Jalil tidak mudah termakan oleh propaganda yang disebarkan oleh Jepang. Sebaliknya, ia malah semakin anti dan benci terhadap penjajah Jepang yang bersikap semena-mena dan sangat menyengsarakan rakyat. Pada Juli 1942, Teungku Abdul Jalil mengadakan pengajian bersama 400 pengikutnya yang sekaligus menyuarakan kritik tajam terhadap penjajahan Jepang. Keesokan harinya, ia langsung diundang menghadap polisi Jepang karena dengan sangat terbuka menghimpun kekuatan untuk melakukan perlawanan. Namun, undangan tersebut tidak dipenuhi sehingga membuat hubungannya dengan Jepang semakin meruncing. Puncaknya adalah saat polisi Jepang bernama Hayashi datang untuk menjemput Teungku Abdul Jalil di Dayah Chot Lieng. Namun Hayashi justru berakhir terluka setelah memaksa Teungku Abdul Jalil untuk berhenti menyuarakan sikap perlawanan terhadap Jepang. Menanggapi hal itu, pada 7 November 1942, pasukan Jepang dikerahkan untuk menangkap Teungku Abdul Jalil. Teungku Abdul Jalil berhasil lolos meski pesantren dan masjidnya dibakar oleh Jepang. Setelah lolos dari pertempuran pertama, Teungku Abdul Jalil dan pengikutnya mundur ke Masjid Payakampok di Kecamatan Merah Mulia. Setelah 3 hari, tentara Jepang menemukannya dan kemudian terjadi pertempuran setelah sholat Jumat. Perjuangan Teungku Abdul Jalil pun dilanjutkan oleh para pengikutnya. Perlawanan kemudian dipimpin oleh Teungku Abdul Hamid Ajwar di Jangkabuya, Aceh. Namun akhirnya Jepang berhasil menangkap semua anggota Teungku Abdul Hamid Ajwar dan berhasil mengakhiri perlawanan di Aceh. Pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh Jepang karena pihak Teungku Abdul Jalil kalah dalam jumlah pasukan ataupun persenjataan. Jadi tokoh-tokoh perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang yaitu Teungku Abdul Jalil, Teungku Abdul Hamid Ajwar. Faktor penyebab munculnya perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang adalah tidak sewenang-wenang tentara Jepang yang tidak menghormati kehidupan umat muslim di sana. Salah satu tokoh perlawanan Aceh terhadap Jepang adalah Teungku Abdul Jalil yang gugur dalam pertempuran pada November tahun 1942. Meski perlawanan Teungku Abdul Jalil belum berhasil melemahkan kedudukan Jepang, kebencian rakyat Aceh terhadap Jepang semakin meluas. Perlawanan lain terjadi di Jangkabuya, Aceh, di bawah pimpinan Teungku Abdul Hamid Ajwar. Dengan meluasnya perang di berbagai tempat, Jepang mencari cara untuk menghentikan perlawanan Teungku Abdul Ajwar. Jepang menangkap semua anggota Teungku Abdul Hamid Ajwar yang berhasil mengakhiri perlawanan di Aceh. Lalu ada juga dampak pertempurannya, yaitu sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka. Sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya.